ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi biqtida'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imama. Fassalawatullahi alaihi wassalamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi alladhi huwa amamah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati dan saya sangat bangga sekali berada di kampus yang megah ini, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk itu saya sekaligus menyapa dan mendoakan pertama kepada seluruh segenap unsur pimpinan dan dihadiri ketuanya saat ini juga sebagai tuan rumah Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, sekaligus Ketua PWM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Surabaya dan seluruh jajaran yang saya hormati, Jawa Timur ya. Kemudian PDM juga hadir saat ini, sekira lengkap tadi telah memberikan sambutan. Lalu seluruh unsur baik itu lembaga, majelis dan juga seluruh orang tua kita yang hadir pada saat ini, semoga seluruhnya tanpa kecuali PWM, PDM dan tuan rumah Universitas Muhammadiyah Surabaya, seluruh keluarga besarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu artinya istimraru ziyadatul khair. Konsistensi bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Jadi ada konsisten, ada penambahan. Yang sudah ada semakin lebih baik, yang belum ada semakin ditambah, dan yang ada serta yang ditambah itu terjaga nilai-nilai kebaikan dan kemuliaannya. Untuk itu wajar kalau tadi disampaikan, dan saya juga kalau ngobrol dengan Kiai Sa'ad itu, di antara sekian PWM di Indonesia ini yang paling banyak amal usaha, paling banyak inovasinya itu pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ya. Yang paling viral kemarin itu mau membeli satu gereja di Spanyol yang akan dikonversi menjadi masjid. Mudah-mudahan terwujud insyaallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka tabligh akbar ini kita melihat satu judul besar yang terpampang di balogo kita, yaitu ikhtiar menyelamatkan semesta. Bagi umat Islam, sesungguhnya menyelamatkan semesta itu tidak menjadi ikhtiar biasa lagi. Karena setiap hari itu menjadi bagian wajib yang kita mohonkan kepada Allah 17 kali dalam sehari. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang merawat dan juga memenuhi kebutuhan serta menjaga alam semesta, kita bacakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alnya di situ bukan ma'rifat tapi istighraq. Ma'rifat hanya menunjuk kepada satu hal yang khusus, istighraq menunjuk kepada semua bagian tanpa kecuali. Jadi kalau saya katakan jami'ah, kampus masih umum. Tapi kalau saya katakan al-jami'ah, kampus yang ini bukan yang lain, itu ma'rifat namanya. Tapi kalau sudah menggunakan alnya itu istighraq, maka menunjuk pada semua tanpa kecuali. Segala tercakup di dalamnya. Alhamdulillah, semua pujian baik kecil, menengah ataupun besar tanpa kecuali
lillahi, ditujukan seluruhnya hanya kepada Allah saja. Rabbil alamin, Rabb dengan sifat rububiyahnya, yang merawat, yang memberikan kebutuhan, yang menjaga, yang menyempurnakan. Al-alamin sigatnya jam'ul jama', alam saja sudah jama'. Jadi kalau dijamakkan lagi menjadi al-alamin, menjaga, merawat, memberikan kebutuhan seluruh semesta. Alam hewan, alam tumbuhan, alam malaikat, alam jin, dan khususnya alam manusia. Jadi ketika Allah kemudian menegaskan bahwa zatnya Rabbul Alamin, maka secara otomatis kita sebagai hambanya, secara otomatis dengan komitmen yang kita sampaikan, kita terbawa dan memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan menaati seluruh ketentuan yang telah Allah tetapkan. Itulah gambaran dari ikhtiar yang tertuliskan di judul besar kita saat hari ini. Hadirin sekalian, bagaimana caranya? Saya ulangi, bagaimana caranya? Ternyata tanpa kita minta, indahnya Al-Quran itu selalu memberikan pedoman yang sifatnya terukur, terstruktur, jelas, dan langsung diberikan tuntunan. Allah menyifati dirinya dengan Rabbul Alamin. Kita bertanya bagaimana berikhtiar menjaga semesta ini sehingga lahir kehidupan yang selalu mencerahkan dan berkemajuan. Lalu dijawab dengan dipilihnya seorang nabi, seorang rasul, yang diantara risalahnya adalah membimbing umatnya bagaimana berikhtiar kemudian menjaga semesta alam ini sehingga tertata rapi sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat 107 itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil. Cara menjaganya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik. Fokus baik-baik ya. Quran surah ke-33 di ayat ke-21. Saya ulangi, Quran surah 33 Al-Ahzab di ayat ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lanjut. Bukan. Tahan sebentar. Lanjut ayat berikutnya. Saya sedang urutkan ayat-ayatnya supaya semua jadi kurikulum, ya. Karena itu Anda tenang dulu. Saya urutkan dulu Qur'annya, nanti saya turunkan hadisnya. Jadi ngaji kita nanti dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan Qur'an, dengan hadis, baru kemudian kitab-kitab ulamanya. Saya turunkan judul besar ini dan saya baru tahu temanya sekarang. Nanti saya turunkan ayatnya, saya turunkan hadisnya, qaul ulamanya, baru kemudian ikhtiar kita untuk mewujudkannya. Ayat pertama tadi Al-Fatihah, ayat kedua Al-Anbiya di Quran surah ke-21 ayat 107. Yang ketiga Quran surah 33 ayat 21. Yang keempat Quran surah ketiga di ayat ke-31. Saya ulangi, Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Terakhir baru kita masuk ke dalam Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 190 sampai dengan ayat 200, dan inilah kunci pertemuan kita di subuh ini yang kelak akan dicantumkan tafsirnya melalui keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukkan dalam satu hadis oleh Imam Abu Daud yang bernama Sulaiman As-Sijistani di dalam kitab Sunannya nomor hadis 1367, rawinya dari sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi yang akan kita bahas subuh kali ini ada 5 ayat dan 1 hadis. Baik, kita masuk kepada aspek yang kedua. Hadirin sekalian, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Bagaimana ikhtiar kita menjaga dan menjadi bagian dari warga semesta
yang menampilkan selalu ajaran-ajaran dan pedoman kehidupan yang mencerahkan, membawa kedamaian, kebaikan, sekaligus berkemajuan dimanapun kita menetap. Bagaimana caranya? Anda tinggal di Surabaya, Surabayanya damai, maju, cerah, dan dalam saat yang bersamaan semua itu tampil dari nilai-nilai keislaman kita, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya Anda menjadi penduduk di Jawa Timur? Dengan kehadiran Anda, saya, kita, Jawa Timurnya tercerahkan, damai, tentram, saat yang bersamaan juga maju. Kita menjadi penduduk Indonesia, bagaimana caranya dengan kehadiran kita mendapatkan spirit keislaman dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadikan Indonesianya damai, tercerahkan, nyaman, sekaligus juga berkemajuan. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita menjadi penduduk dunia, warga dunia, yang kita bisa berkontribusi menghadirkan kecerahan, kedamaian, ketentraman, sekaligus dunia yang berkemajuan dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun catatan sejarah yang mampu mewujudkan harapan-harapan tadi, kecuali sejarah yang ditunjukkan langsung dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum ke ayat, saya ingin membawa kita ke suasana sejarah dulu. Nabi Muhammad diutus di mana? Di Mekah. Baik, jangan lihat Mekah sekarang. Saat beliau diutus 571 Masehi, keadaan Mekah pada masa itu, saya tanya, maju atau belum maju? Damai atau tidak? Tidak. Perhatikan, kriminalitas tinggi, begal, bukan hanya banyak, tapi bahkan sekampung itu bisa begal semua. Kampungnya namanya Kampung Gifar. Pezina, itu semua jenis zina terdapat di masa itu. Jadi kalau mereka berzina, zinanya saking profesionalnya, semua jenis zina itu dilakukan. Bukan hanya antar, misal beda tempat, beda RW, beda RT, beda rumah, itu bahkan bisa terjadi antara hubungan keluarga atau teman-teman dekat. Jadi kalau kumpul begini antar suami, bosan dengan istrinya, itu malamnya bisa tukeran. Ya. Mabuk, paling sempurna pemabuk di masa itu, pemabuk amatiran itu sehari 5 kali mabuknya. Itu yang amatir. Ya, kebayang bagaimana yang profesional, ya. Pembegal banyak, pezina banyak, pemabuk banyak, penipu banyak, pembunuh banyak. Karena tidak kenal dengan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai tadi tidak menghadirkan kedamaian, tidak menghadirkan kecerahan, dan menghambat kemajuan yang terjadi, sekalipun pada masa itu Mekah itu menjadi pusat spiritual dan suasananya metropolis. Tapi apa yang terjadi? Sifat-sifat keburukan muncul dan orang-orangnya tergerak pada nilai-nilai yang tidak baik. Orangnya disebut dengan jahil, sifatnya disebut dengan jahlun, dikumpulkan keduanya menjadi jahiliyah. Itu kondisinya. Yang paling menarik, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana dahsyatnya perubahan Al-Quran ini dan hikmah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dipilihlah Makkah ini menjadi sentral dakwah. Ini rahasianya. Jadi belum seperti Surabaya sekarang, Pak. Nggak ada gedung bangunan megah seperti kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya ini. Ya. Tidak ada suasana-suasana nyaman seperti saat ini. Semua kacau. Maka yang paling menarik, di samping kanannya ada Romawi yang sudah maju. Samping kirinya ada Persia yang sudah unggul. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW di lingkup Romawi, tidak di Persia, tapi diutus di tempat yang terbelakang ini dalam segi kemajuannya dan banyak tindakan kriminalitasnya, untuk menunjukkan inilah mukjizat terbesar Al-Quran yang dipandu oleh sunnah Nabi Muhammad SAW, mampu merubah tempat yang penuh dengan kriminalitas dan terbelakang
menjadi tempat berkemajuan yang mencerahkan dan titik sentral spiritual yang memberikan semua kemajuan pada setiap tempat yang dipijak oleh orang-orang yang belajar darinya. Apa yang Allah turunkan? Bukan tongkatnya Nabi Musa, bukan mu'jizatnya Nabi Isa, bukan kehebatannya Nabi Daud, bukan kemampuannya Nabi Sulaiman, tapi Allah memilih seorang Rasul yang agung, yang paling istimewa. Semua nama yang melekat kepadanya adalah sifat-sifat kebaikan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Muhammad, ialah Ahmad, ialah Al-Mahi, ialah Al-Kafi. Semua nama yang melekat kepadanya seluruh sifat-sifat kebaikan. Dan diturunkanlah kepada beliau mukjizat teragung yang terjaga sampai dengan hari ini. Satu-satunya mukjizat yang terjaga sampai dengan kini dan sampai akan datang, sampai kiamat terjadi, dan dibawa oleh setiap umatnya ketika menghadap kepada Allah, bahkan diperintahkan dibacakan ketika akan memasuki surganya. Al-Quran. Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya sampai sekarang masih ada nggak? Kitabnya Nabi Isa sampai sekarang masih ada nggak? Ya, mukjizatnya Nabi Sulaiman sampai sekarang masih ada? Tidak ada. Tidak ada satupun mukjizat yang diabadikan melintasi zamannya kecuali Al-Quran. Ini yang akan kita masuk pada intinya. Apa isi Al-Quran itu? Apa kaitannya dengan tema besar yang sekarang hadir di hadapan kita ini? Hadirin sekalian, sejak Allah turunkan Al-Quran, langsung Allah deklarasikan bahwa inti Al-Quran ini bukan sekedar kitab bacaan. Membaca itu hanya gerbang pembukanya saja. Anda kalau baca Quran, maaf, untuk dibaca atau untuk tahu isinya? Kita kalau baca Quran, Al-Quran nih, ya, baca Al-Quran, bukan Al-Quran tuh, ya, Quran A, B ataupun C. Kita baca Quran itu untuk sekedar baca atau untuk tahu isinya? Tahu isinya. Kalau sudah tahu isinya, kita sikapi isinya itu atau kita diamkan? Kita sikapi. Makanya Anda baca berita di Palestina langsung disikapi, pasang status, pakai shawl, bikin yel-yel. Ya. Jadi Anda bayangkan baca berita yang dibuat oleh manusia saja, dikabarkan dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk bisa baca agar tahu isinya, agar bisa bersikap. Maka bagaimana dengan Al-Quran yang sudah terbukti merubah keadaan zaman menjadi lebih berkemajuan, memunculkan peradaban, dan hebatnya setiap bacaannya bahkan dinilai dengan pahala. Ternyata bacaan itu sekedar jadi pintu gerbang saja. Inti bacaannya Al-Baqarah ayat 185. Perhatikan kalimatnya. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Saking penting dan tingginya fungsi Quran ini, Allah tidak turunkan di waktu biasa. Hanya Al-Quran yang turunnya di waktu yang luar biasa, melalui sosok-sosok yang luar biasa, dan turun di tempat manapun, merubah tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Baik, Quran turun di malam apa? Malamnya disifati dengan malam Al-Qadar. Nggak ada malam ini sebelumnya. Begitu turun Al-Quran, status malamnya naik menjadi malam Al-Qadar yang nilai pahalanya melebihi 1000 bulan. Jadi kalau tadi teman-teman, saya dengar sholat malam tadi kan? Tahajud tadi malam kan? Pahalanya berapa? Banyak. Yang paling gampang banyak. Ya. Baik, jawab pakai Quran. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengamalkan perbuatan bernilai akhirat, semua amalan bernilai akhirat disebut hasanah namanya. Nah, salat dalam Al-Qur'an disebut hasanah. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Salat disebut hasanah, sekali hasanah poinnya 10. Jadi kalau teman-teman tadi malam salat tahajud, itu minimal poinnya berapa? 10. Baik. Kalau berjamaah dilakukannya, dikalikan kemudian 27. 10 kali 27 berapa?
270. Itu kalau malam biasa. Kalau bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran, disebut dengan malam Al-Qadar, maka pahalanya dilipat gandakan. Karena kemuliaan Qurannya dikalikan lebih daripada 1000 bulan. Jadi kalau kurang lebih dikonversi 1000 bulan saja kurang lebih 82 tahun. Kalau 1 tahun 365 hari, silahkan kalikan 82 dikalikan 365 dikalikan 10. Nah itu belakang betul jawabannya. Banyak. Itu barokahnya turun Al-Quran. Turunnya di hari apa? Jumat. Ketika Quran turun di hari Jumat, Jumatnya berubah menjadi Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Penghulu semua hari. Turun di 1 bulan, bulannya berubah menjadi bulan yang mulia, Ramadan. Turun lewat malaikat namanya Jibril. Jibril naik status menjadi Sayyidul Malaikati, gelarnya Ruhul Amin. Dulu Rasul-Rasul itu punya teman. Rasul di bumi punya teman Rasul di langit. Rasul di bumi punya teman malaikat. Nabi Daud temannya malaikat maut. Nabi Sulaiman temannya malaikat maut. Rata-rata dulu temannya malaikat maut. Rata-rata. Tapi maaf, sekalipun berteman dengan malaikat maut, tetap tidak mendapatkan diskon dalam kematian. Tapi ketika diturunkan Quran melalui malaikat Jibril, pimpinan malaikat berubah. Yang ditunjuk langsung pindah ke malaikat Jibril, gelarnya Ruhul Amin. Dahsyatnya Quran. Turun di Mekah, Mekahnya berkah. Turun di Yathrib, Yathribnya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena itu saya ingin katakan, Quran dimanapun turun, dimanapun kemudian didapatkan, tidak pernah Al-Quran itu turun kecuali merubah tempat, keadaan dan orang-orangnya menjadi berperilaku baik dan berkemajuan, serta membangun tempat yang dipijak penuh dengan peradaban. Kapan itu terjadi? Bukan saat Quran itu sekedar dibaca. Jadi kalau Anda sekarang, kita cuma baca nih, ya sehari 1 juz, sehari 1 juz, sehari 1 juz. Kita baca, pahala dapat. Tapi isi Quran itu tidak akan mampu merubah kehidupan kita. Kapan Quran bisa merubah hidup kita? Ketika inti ajaran Quran itu kita praktekkan dalam hidup. Hudal linnas. Tuh, saya mau tuliskan sebentar. Dan saya minta Anda fokus pada tulisan ini. Karena ini yang menjadikan bagian kurikulum Quran itu sesuai dengan apa yang akan kita perlukan. Bismillah. Oh enggak apa-apa, sini. Enggak apa-apa. Ini kelihatan enggak? Ah, ya, bagus lah ya. Ya. Belum saya tulis udah kelihatan ya. Dah, enggak, saya enggak banyak tulis, enggak apa-apa, biar di sini aja. Antum tenang aja. Ya. Hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Apa itu petunjuk? Begini nih, gini. Saya mau ke Universitas Muhammadiyah Surabaya, tapi nggak tahu petunjuknya, nyampe nggak? Muter-muter, belum tentu sampai. Berarti dengan petunjuk itu saya akan dibimbing, dipedomani sampai dengan mudah dan nyaman ke lokasi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Bahkan sekarang lebih detail lagi, ditunjukkan di petanya. Ini jalan macetnya, ini yang lancarnya. Ini yang ada lubangnya, ini yang jalan halusnya. Pedoman yang menjadi kurikulum yang kita ikuti, yang mengantarkan pada nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan, itu yang disebut dengan hudan namanya. Yang tadi di awal saya bicara sampai sekarang ini, itu baru muqaddimah. Nah, inti pembahasannya dimulai sekarang. Karena itu saya turunkan sedikit agak pelan, agak tenang, untuk menunjukkan sesuatu yang penting yang sekarang mesti kita fokuskan. Jadi ketika disebutkan hudan dan melekat pada Al-Quran, Allah ingin memberikan kesan bahwa Al-Quran itu kurikulum kehidupan. Pedoman hidup. Pedoman hidup.
Jadi bukan sekedar kitab bacaan. Di dalamnya terdapat 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, kurang lebih 52.000 kosakata. Ternyata kalau diurutkan, itu adalah kurikulum kehidupan dari mulai kita terlahir sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. 114 surah. Saya baca cepat ya, tapi tidak usah dicatat. Misal, dari sebelum terlahir, masih dalam kandungan kita menginginkan anak yang terlahir menjadi anak yang baik, taat kepada Allah dengan sifat soleh. Quran surah ke-7 ayat 189. Saat terlahir, bagaimana caranya? Ia mendapatkan ASI yang sempurna 2 tahun. Lalu tugas pertama seorang ibu dan ayah yang baru punya anak, bimbingannya di Quran surah ke-2 ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang balik, pendidikan apa yang diberikan kepadanya di awal dini, sehingga dengan itu ia mampu dekat dengan Allah, tahu orang tuanya dengan baik, dan kenal dengan sesama. Quran surah ke-31 Luqman ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. Lalu dia mulai mencari pengetahuan bagaimana caranya belajar sampai paham. Dengan ilmu itu kemudian dia pulang bisa mengajarkan kembali di tempat dia menetap. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana caranya dia belajar supaya meningkat ilmunya, juga menguat imannya. Turun Quran surah ke-58 di ayat yang ke-11. Dia mulai merantau, belajar lebih tinggi lagi. Tidak semua di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya ini orang Surabaya. Mungkin ada yang dari luar, mungkin ada yang dari luar Jawa, dari Sumatera dan lain sebagainya. Maka bagaimana cara dia datang, tetap belajar, menjaga sikap baiknya, bergaul dengan tempat yang baru. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kadang-kadang ada yang menemukan jodohnya, bagaimana cara melamarnya? Maka turun Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Masuk menikah, turun Quran surah ke-30 ayat ke-21. Saat awal menikah bagaimana membagi tugasnya, maka turun Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah, bagaimana nafkah standar dicari? Turun Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau ingin cepat, turun Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau dia belum bergerak, dibuka keberkahan pintu langit dan bumi, turun amalan di Quran surah ke-7 ayat 96. Dia mulai bekerja, jangan dikira mudah, petakan dulu kata Quran tantangannya apa? Apa yang harus dilalui? Apa yang akan dihadapi? Dari mulai kecil sampai dengan besar. Turun Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Detilnya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai dengan 157. Kadang-kadang ketika Anda sukses, ini Universitas Muhammadiyah Surabaya sukses, pengen inovasi, maka diturunkan lagi, ini ada tantangannya, tidak mudah. Kadang-kadang ada pesaing, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, bagaimana mendapatkan pertolongan Allah. Turun amalan di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat 81. Di saat yang bersamaan istri menjaga anak-anak di rumah, kadang-kadang juga tidak mudah. Ada yang berkata ada yang sulit diarahkan, maka turun bimbingan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Di masa-masa kematangan sampai usia 40 tahun sukses, pekerjaan sukses, rumah megah, kendaraan juga mewah. Hei, tetap syukuri itu dan bahkan bawa kedua orang tuamu dalam syukurmu itu, karena boleh jadi kesuksesan yang engkau raih bukan karena ikhtiarmu, tapi karena kedekatan orang tuamu saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turun Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Harta bertambah, bagaimana menjaga keberkahannya? Turun skema Quran surah ke-9 ayat ke-60 dengan zakat. Lalu berbagi dengan keluarga terdekat, turun skema infak, Quran surah ke-2 ayat 215. Skema umum sampai ke Palestina, turun Quran surah ke-2 ayat 261 sampai dengan ayat 264. Lalu naik lagi dia ke atas sampai ke masa-masa sepuhnya, turun Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Sampai menjelang kematiannya, turun Quran surah ke-3 ayat 185. Cara wafat yang tenang, turun Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat ke-30. Persiapan alam kuburnya sebelum wafat, turun Quran surah ke-2 ayat 153 sampai 154. Detilnya Quran surah ke-3 ayat 169 sampai dengan 171. Sampai dengan tenang menjaga kiamat, turun Quran surah ke-75. Sampai dengan dihisab mendapatkan surga yang standar, Quran surah ke-2 ayat 25. Pengen surga Firdaus, ini kurikulumnya Quran surah 23 ayat 1 sampai dengan 9. Pengen di surga Aden, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Anda kalau tidak menyiapkan itu terancam dengan neraka. Neraka yang paling ringan bisa membakar semua tubuh. Seharinya sama dengan 1000 tahun. 1 detiknya sama dengan 48 hari. Terbakar sampai semua dengan kulit-kulitnya. Begitu dicelupkan, angkat jadi lagi, celupkan, hangus lagi. Turun Quran surah ke-4 ayat 56.
tentang neraka jahanam yang belum sampai sudah kebakar, itu Quran turun surah keempat An-Nisa ayat 140. Kalau belum sampai ke surga tapi juga tidak mau ke neraka, amalannya 50-50, soleh 50%, salah 50%. Di mana dia bertempat? Ditempatkan di tempat tinggi yang bisa mengamati surga tapi takut mendengar jeritan orang neraka. Tempat tinggi yang bisa mengamati disebut dengan A'raf. Maka turun surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-46 sampai dengan ayat 49-nya. Ada semua. Nggak ada yang tidak ada di Al-Quran. Dan semua yang tadi disebutkan didetilkan langsung petunjuknya dan contohnya langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu diterapkan di satu tempat yang saya sebut dengan jahiliyah tadi, inilah yang bisa mengantarkan umat jahiliyah yang terbelakang, yang berada di lembah biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tandus, batunya itu rapat, flat sifatnya, gak mudah tumbuh tumbuhan. Tiba kemudian Nabi mendidik orang-orang ini dengan Al-Quran kurang lebih 13 tahun, 3 tahun dalam fase pembekalan awal, lingkup internal, 10 tahun masyarakat Mekah terbuka, 40 orang dihasilkan di sini. Dibawa ke Yathrib, 10 tahun durasi yang sama, maka sukses kemudian menghadirkan 12.000 orang sahabat yang setiap orangnya dia berpijak kemanapun membawa Al-Quran. Setiap tempat yang dipijak itu selalu tempatnya maju, punya peradaban dan damai kehidupannya. Saya ambil contoh cepat. Ini alumni pendidikan Nabi bawa Quran, rata-rata semua ahli Quran, terbagi 4 bagian. Ini nanti konsep mencerahkan dan berkemajuan di sini konsepnya. Anda tidak mungkin beraktivitas kecuali memilih satu di antara 4 ini. 1, dengan ilmu. 2, dengan kedudukan. 3, harta. 4, tenaga. 4 bagian pokok yang bisa kita pilih selama kita hidup dalam menjalani kehidupan di muka bumi. 4 bagian ini. Keempat-empatnya dididik dengan kurikulum Al-Quran dan melahirkan manusia-manusia bukan sekedar unggul di zamannya, tapi prestasinya melintasi seluruh zaman yang akan dilewati manusia. Ilmu. Anda kenal Salman Al-Farisi? Kenal di mana? Salman itu siapa sebelum kenal Quran? Gak ada yang kenal. Orang Persia lagi. Gak ada yang kenal. Salman itu dikenal setelah masuk Islam, belajar dari Al-Quran, meningkat kepintarannya, sampai kemudian membuat parit itu kan. Siapa yang kenal dengan kepintarannya? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Orang kenalnya itu cuma keponakan Nabi SAW. Tapi setelah masuk Islam, ingat, jadi ahli Al-Quran, meningkat pengetahuannya, bukan sekedar ahli Al-Quran, bukan sekedar ahli balaghah. Ada yang belum viral sekarang ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu ternyata seorang pakar matematika. Dan beliau berhasil menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kehidupan, itu dengan menggunakan pendekatan hitungan matematika berdasarkan analisis Al-Quran. Nanti diabadikan dalam satu kitab, boleh nanti Prof bisa dilihat dan bisa diujikan, ya, dikaji di sini. Ada tafsir namanya Al-Jawahir, kurang lebih 7 jilid, besar tafsirnya. Lihat jilid yang terakhir. Di jilid terakhir itu yang menariknya begini, ada kuis. Dalam kuis itu kisahnya bukan fiktif, kisah-kisah nyata. Dan di antara kuis itu adalah sebuah teka-teki yang diambil dari satu kisah yang dipecahkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah. Satu kali datang suami istri mengadu kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang diadukan istrinya dan gak tanggung-tanggung minta dirajam. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tolong rajam istri saya. Kata Ali bin Abi Thalib, kenapa? Dia telah berzina. Anda punya bukti? Saya memang gak lihat. Anda punya saksi? Gak ada. Lalu apa alasannya menuduh dia berzina? Karena dia itu baru 6 bulan kok sudah melahirkan.
Kami nikah, dia hamil 6 bulan sudah lahiran. Kan ini nggak normal katanya. Kandungan masih kecil sudah lahiran. Ditanya istrinya, apakah Anda berzina? Tidak ya Amirul Mukminin. Apakah Anda mau bersumpah? Ya Amirul Mukminin. Saya bersumpah saya tidak berzina. Saya tidak selingkuh. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Laqad sadaqat. Istrimu benar. Suaminya protes, kok bisa ya Amirul Mukminin? Kata Ali bin Abi Thalib jawabannya, perhatikan kalimatnya. Yang dihitung oleh beliau adalah ayat Quran. Alam tasma' qaulallahi ta'ala au kama qala, apakah Anda belum mendengar dan menyimak firman Allah? Dibacakanlah Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan. Ya. Sampai dengan ke ujungnya ke kalimat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hei manusia, berbaktilah pada ibumu yang sempurna, pada kedua orang tuamu terutama ibumu, sampai ke kalimat ibumu itu mengandung engkau dan menyapih, memberikan ASI sampai menyapih, itu mengandung sampai menyapih, kata Allah 30 bulan. 30 bulan. Lalu engkau simak firman Allah di Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-14 dengan pembuka yang sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Hei engkau manusia, berbaktilah pada orang tuamu yang sempurna, terutama ibumu yang mengandungmu dengan susah payah dan menyapihmu, memberikan ASI sampai menyapih itu 2 tahun. Tidakkah engkau tahu 2 tahun itu bukankah 24 bulan? Lalu di Al-Ahqaf ayat 15, mengandung dan menyusui sampai menyapih 30 bulan. Bukankah 30 bulan dikurangi 24 bulan itu 6 bulan? Istrimu itu mengandung dan melahirkan dalam keadaan prematur. Ali bin Abi Thalib. Jadi orang belajar Quran itu pasti bikin pintar. Nggak ada orang ngaji Quran nggak pintar. Kalau ngajinya sambil memahami ayatnya. Buktinya lahir Abu Hurairah, buktinya lahir Salman Al-Farisi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, diteruskan kemudian lahir Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, ya sampai dengan imam-imam hebat kekinian. Itu dari Quran. Dan riset membuktikan sampai ke London. Sampai ke London. Ada seorang peneliti keturunan Maroko, dia meriset kemudian dari sisi ilmiah orang-orang yang memahami Quran dengan baik. Bahkan dia menghafal Quran, itu kecerdasannya bisa meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan manusia biasa. Dibandingkan manusia biasa. Dan itu kami riset, kami buktikan dengan membuat satu terapan, kita bikin sekolah kader pendidikan ulama. Itu diterima dari usia 3 tahun sampai S3. Cuma 40 diterimanya. Yang diberikan pertama kali Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Demi Allah saya katakan, saat ditanamkan Quran dan diikutkan sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran, tidaklah disampaikan pada mereka pengetahuan kecuali memahaminya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Itu ilmu. Anda seorang pejabat ingin dapat yang terbaik, posisi yang paling tinggi, dan saat yang bersamaan diraih dengan cara yang sangat elegan. Tidak nyogok, tidak nyuap, tidak korupsi, tapi Anda berhasil mencapai puncaknya. Ini Quran yang bimbing. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah bagi Allah mengangkat engkau ke tempat karir terbaik dan saat yang bersamaan engkau tidak disoal oleh siapapun. Kadang ada orang naik tapi yang lainnya kenapa mesti dia? Yang ini orang sepakat semua memang harus dia yang naik. Ada ayatnya diturunkan, begitu dididik oleh Nabi SAW, tidak pernah hadir orang-orang terbaik yang mereka mengambil passionnya dalam hal kedudukan kecuali sukses keseluruhannya. Umar bin Khattab sukses, Amr bin As sukses. Saya ambil Amr bin As aja ya sebagai gampangnya. Kalau yang lain kan sudah viral. Amr bin As itu bawa beberapa kelompok teman melakukan ekspedisi keluar dari Jazirah Arab, lalu lewat di Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai kemudian berhenti di Syam, di wilayah Syria. Semua tempat yang dilaluinya itu tiba-tiba berubah menjadi maju, penduduknya masuk Islam, dan negerinya damai. Dan apa yang terjadi yang paling hebat? Wilayah Afrika Utara itu langsung jadi provinsi negara Islam pada masa itu, yang pusatnya di Madinah. Itu Afrika Utara jadi provinsi. Gubernurnya bernama Musa bin Nusair, panglima kodamnya bernama Tariq bin Ziyad. Datang orang-orang dari Spanyol minta suaka.
dan minta dibantu dari kekejaman Raja Rodrik. Dikirimkan oleh Musa bin Nusair, Panglima Tariq bin Ziyad, membantu ke Spanyol, bawa 10.000 orang. Allahu Akbar. Begitu selesai dibantu, minta mereka tinggal membangun Spanyol dan Portugal, disebut Iberia pada masa itu, ya Andalus. Maka apa yang terjadi? Datang ke sana, dibangun Andalus ini, punya peradaban 7 abad, 700 tahun. Yang Eropa maju itu sampai sekarang, Eropa itu benih-benih embrionya itu ngambil dari Andalus. Dan siapa yang membimbing itu, membawa pada kemajuan yang berperadaban? Orang-orang Islam pada masa itu. Spiritnya dari mana? Ini. Nggak ada satupun orang dengan kedudukan, kecuali kalau dia Muslim, tempatnya tinggi dan membawa maslahat. Ya. Yang sekarang bikin ulah di Palestina, Zionis Yahudi itu, saya tuh melakukan riset, kenapa dulu di Eropa itu nggak mau terima. Sampai sekarang kenapa? Baik Amerika, Eropa itu banyak mendukung, datang, bantu. Ternyata bukan sekedar bantu. Salah satu yang paling pokoknya, mereka juga trauma kalau keluar dari situ, nanti akan masuk ke tempat-tempat mereka lagi. Dan bikin kacau lagi. Itu. Makanya dulu itu nggak ada yang diterima. Ke Austria ditolak, di Jerman diburu. Di mana-mana itu diusir. Itu dari sejak tahun 135, masa kekaisaran Herdian di Romawi, sudah diusir karena banyak bikin ulah. Diterima itu cuma di satu tempat saat Ottoman itu muncul, kekaisaran Turki Utsmani. Ya di mana? Dalam konteks dibimbing dan dikuasai oleh umat Islam pada masa itu. Tidaklah orang Islam pegang kedudukan kecuali dia melahirkan kebijakan yang berkeadilan, mendamaikan dan memakmurkan. Nih, sukses. Dari mana spiritnya? Al-Quran. Harta. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Kaya tidak? Sebelum masuk Islam kaya tidak? Kaya. Setelah masuk Islam kaya tidak? Tidak. Tidak. Salah dengan informasinya. Tidak. Abdurrahman bin Auf itu sebelum masuk Islam itu kaya. Setelah masuk Islam, beliau ternyata tidak kaya. Ternyata beliau itu kebangetan kayanya. Karena level kekayaan itu 3. Ada kaya banget, ada kebangetan kayanya. Ini saya gambarkan nih. Kaya, masuk Islam. Dirampas semua hartanya. Dibiarkan hijrah. Ayo kamu kalau mau ikut Muhammad SAW ke Madinah, ke Yathrib, berangkat aja. Tapi semua hartamu kami rampas. Silahkan berangkat dengan baju yang melekat di tubuh saja. Karena sudah mantap keislamannya, nah ini mantap keislamannya. 1. Karena mantap keislamannya, beliau katakan, ya saya pilih hijrah. Diambil hartanya. Istrinya ditanya, mau ikut suami atau tinggal di Mekah? Kalau ikut suami, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat saja. Jalan lebih dari 400 km, belum tentu selamat, dan belum tentu mendapatkan kekayaan serupa. Tapi kalau Anda mau tinggal di Mekah, ikut dengan kami, tinggalkan suami, kami berikan semua harta suami, kami fasilitasi untuk memilih, untuk menikahi pemuda terbaik di Mekah ini, kami fasilitasi pernikahannya. Nih ibu di belakang nggak kelihatan nih. Ya. Saya tanya Anda aja yang di depan nih, kalau kira-kira istri antum ditawari begitu, ya, ikut suami harta hilang, jalan 400 kilo belum tentu mendapatkan kenyamanan lagi, atau tinggal di Mekah, dapat harta suami, nikah cari pemuda-pemuda yang tegap lagi, difasilitasi pernikahannya. Kira-kira kalau diberi pilihan seperti itu, istri antum itu ikut suami atau tinggal di Mekah? Ada mencurigakan jawabannya ini. Ternyata benar, pilihannya tinggal di Mekah, nggak ikut suami. Gak ikut suami, tinggal di Mekah. Lihat keadilan Allah. Berangkat kemudian ke Yathrib. Inilah sebabnya kenapa disebut Ansar. Ansar itu menolong sedalam-dalamnya sesuai dengan sifat yang ditolongnya. Jadi kalau orang datang dengan lapar, ditolongnya dengan makanan. Orang datang dengan haus, ditolongnya membawa air. Ini Abdurrahman bin Auf datang membawa kefakiran. Pernah kaya. Maka yang jemput itu orang paling kaya di Yathrib di Madinah pada masa itu. Paling kaya.
Datang menjemput langsung mengatakan, bahasa kitanya begini, akhil karim sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Ini kan di kampus ya, jadi kita agak ilmiah dikit. Beliau melihat bahwa ini terjadi perubahan pada diri seseorang. Dari kaya jadi fakir. Otomatis kalau kita naik masuk ke bab gaya itu kan F1 sama dengan F2 ya. Ya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk segitu yang keluar. Ya kan? Kalau bekalnya sederhana, naik angkot. Begitu keluar, tawadhu, langsung sedekah. Kalau kemudian berubah jadi orang yang lebih kaya, mobilnya bagus, kadang-kadang buka pintu mobil pun nggak bisa. Ya kan? Ini dari level yang tinggi turun ke rendah, maka berlakulah hukum Pascalnya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya? Ini orang dari levelnya tinggi, tiba-tiba rendah, takut kehilangan gaya. Makanya banyak orang yang sekarang ini, mempertahankan gaya, tapi mengakomodasi tekanan. Sehingga hidupnya flexing semua. Ya, seakan-akan punya mobil mewah padahal minjem, gitu kan? Seakan-akan punya rumah mewah padahal ngontrak, gitu kan? Yang penting apa? Update status. Itu, ya. Hari ini itu lebih penting itu handphone dibandingkan dengan handsome. Ya, sekalipun kurang pulsa. Nah ini. Maka dengan rumus ini datang orang paling kaya di Madinah, dia menyambut kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, kalau Anda ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Gak main-main. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh keluarga, istri dan anak Anda. Kalau Anda ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di kota ini, sekalipun keluarga saya, silahkan pilih, saya fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu ya, sabar. Ini kalau yang bapak-bapak ditawari nih, Pak, saya dengar Anda ada persoalan, silahkan. Datang Anda ke Surabaya, tiba-tiba ditawari oleh Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, ambil setengah harta saya, kalau pengen nikah saya fasilitasi, pilih yang paling cocok di Surabaya atau Jawa Timur, saya fasilitasi pernikahannya. Saya tanya pada Anda, kira-kira Anda terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Ya, wajah-wajah antum tuh kelihatan. Kalau saya bilang ditolak tuh nggak akan mungkin masuk kualifikasi. Ya. Tapi saya ingin katakan, perhatikan bagaimana sikap yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf. Dan ini sesungguhnya di ciri khas Muhammadiyah. Yang kemudian diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti saya cerita panjang setelah itu. Perhatikan. Jazakallahu khaira. Semoga Allah memuliakan Anda dengan pahala. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Beliau tidak menengadahkan tangannya, tapi mempraktekkan isi Al-Quran yang dibimbingkan oleh Rasulullah kepada beliau sebelum hijrah. Sepanjang masih punya kemampuan, gunakan kemampuanmu, pakai itu, dan jangan gantungkan dirimu kepada makhluk. Pakai. Berhasil. Dalam waktu 2 tahun, jadi orang paling kaya nomor 2 di Madinah. Dalam waktu 3 tahun, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah, dengan petunjuk Al-Quran. Saya kemarin meriset saat ditawari honoris causa dari UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang menawari itu sesungguhnya sebelum itu sudah banyak, tapi banyaknya saya tolak. Karena tidak terlalu dibutuhkan. Tapi yang ini ada tantangannya. Ustadz datang, katanya ini Ustadz memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan ini. Dan di UMJ itu baru 1 yang mendapatkan honoris causa sepanjang sejarahnya, yaitu cuma Bung Karno. Kalau Ustadz sepakat ini, silahkan bikin karya ilmiah yang terbarukan. Setelah itu diuji. Saya bilang, ya saya buat. Kita bikin karya ilmiah, diuji hampir 15 profesor pada masa itu, 10 menit selesai. Karena nggak ada yang bisa nentang Al-Quran kan. 10 menit. Jadi kemudian, yang saya riset salah satunya integrasi antara spiritual question, intellectual question, dan physical question. Disatukan, role modelnya siapa? Adalah orang-orang yang berhasil mendapatkan karir dan kehidupannya yang berkemajuan dari spirit Al-Quran. Salah satu risetnya adalah transformasi sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Anda tahu berapa asetnya setelah beliau mengamalkan isi Al-Quran?
Itu kalau dikonversi sekarang, kurang lebih 72.000 triliun. Elon Musk gak ada apa-apanya. Belum nyampe 4.000. Jeff Bezos juga demikian gak nyampe. Abdurrahman bin Auf, makanya saya sebut, kalau Elon Musk itu kaya banget, Abdurrahman bin Auf itu kebangetan kayanya. Kapaknya aja terbuat dari emas. Elon Musk belum tentu punya kapak tuh. Nah ini, jadi tidak ada satupun orang Islam yang mengamalkan isi Quran kecuali pasti sukses. Ini udah diambil sama Ali, kedudukan diambil sama Umar, ya, harta diambil sama Uthman, Abdurrahman bin Auf, tenaga siapa yang ngambil? Perhatikan visi sahabat. Mereka melihatnya akhirat, tidak harus semua ini mesti diambil. Maka muncul yang keempat namanya Bilal bin Rabah. Ali dah ngambil ilmu, Umar dah ambil kedudukan, Uthman dah ambil harta, saya ambil tenaga aja. Dan gak usah jauh-jauh, beliau bidik masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Nabi komen. Komennya Nabi kan dahsyat. Kalau sudah komen Nabi itu tinggal di like and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, atau kama qala, saya mendengar suara terumpah ke alas kakinya Bilal di surga. Bilal cerdas nyimpulkan, adzan aja saya udah nyampe ke surga. Jadi ngapain cari harta kayak Utsman ya kan? Itu fikih marbot. Betul, kalau marbot itu keluarkan fikihnya Bilal, itu senang kerja di masjid. Motivasinya tinggi. Dia tidak akan pernah iri dengan rektor yang datang ke masjid karena saya sudah punya bagiannya. Nggak perlu jadi rektor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sanad dipelajari. Saya dapat surga saya. Nggak perlu iri. Saya nggak perlu iri dengan pengusaha yang sukses. Biarin sukses dengan hartanya. Saya punya tenaga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah visi-visi orang dulu. Makanya sepeninggal Nabi, Bilal diburu, dicari-cari untuk ditawari posisi tinggi. Hakim agung. Hakim agung. Dan itu posisi yang sangat tinggi. Fasilitas mewah, gajinya banyak. Itu sampai ngumpet dan menolak dengan halus. Saking inginnya mempertahankan apa yang telah dipilih. Jadi bukan berlomba-lomba mencarinya. Gak ada sogokan, gak ada suapan, gak ada rekayasa. Semua. Apa yang dilakukan? Ngumpet mempertahankan apa yang telah dipilih. Itu punya visi semua. Nah, panjang-panjang saya cerita dari awal sampai sekarang hanya ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu isinya kurikulum kehidupan yang mengantarkan pada pencerahan yang berkemajuan. Dan itu dibuktikan sejarah. Situsnya masih ada sampai sekarang. Ya, masih ada sampai sekarang. Rumahnya di mana, letaknya di mana, keadaannya bagaimana, biografinya bisa dicari. Kalau dengan ayatnya ada, hadisnya ada, sosoknya ada, sejarah membuktikan, dan diikuti orang yang mengikuti ditampilkan sukses. Kalau dengan semua itu belum membuat kita yakin, dengan cara apa lagi Allah membimbing kita untuk mendapatkan kecerahan yang berkemajuan. Itu poinnya. Nah, untuk memudahkan itu, para ulama kita melihat yang dulu itu pandai menghafal, kuat hafalan, hafalannya di dalam kepalanya. Mereka melihat ini generasi ke depan mulai agak lemah, hafalannya di luar kepalanya. Artinya belum hafal. Orang sekarang kan kalau ditanya saya sudah hafal di luar kepala, itu belum hafal. Orang dulu kalau ditanya hafidtu an dhahri qalbi, saya itu hafal di dalam kepala sampai nyampe ke hati saya. Kalau sudah nyampe ke hati, ditebarkan oleh hati ke semua bagian tubuh, jadi perilaku. Makanya orang dulu hafal Quran itu bukan dengan ilmunya saja, dengan amalnya sekaligus. Qurannya dibacakan di lisan, tembus ke hatinya, diturunkan ke pikiran, dibimbing ke semua bagian tubuhnya. Maka komen mereka semua, saya menghafal Al-Quran bukan sekedar dengan ilmunya, tapi juga dengan amalnya. Itu komen semua ahli Quran pada masa itu. Nah, kekinian itu kebanyakan menghafalnya di luar kepala. Qurannya jadi bacaan. Karena itu untuk memudahkan aksesnya bisa dipelajari, tidak harus menggunakan hafalan, maka para ulama menyusun buku-buku. Mendokumentasikan semua hafalan mereka dalam buku-buku, disebut dengan kitab. Yang paling gampang kurikulumnya didapatkan di kitab hadis namanya. Kitab apa? Nah, kitab hadis itu bukan begini, Al-Bukhari, Muslim, Rawahun Nasai, Tirmidzi, bukan. Bagi 4. Ada kitab jami, ada kitab sunan, ada kitab musnad, ada kitab mu'jam. Kalau Anda pengen tuntunan tematik, tema-tema yang bisa ambil, kemudian dipraktekkan sebagai pedoman, cari kitab jamiah. Contoh, kitab Sahih Al-Bukhari,
Nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Saya coba ulangi. Karena kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' itu kitab saya ini, kata Imam Al-Bukhari, itu berisi tema-tema penting. Ada 97 tema di dalamnya. Nah, saya telah teliti tema-tema ini, keterangannya semua tersambung ke Nabi. Saya teliti. Misal, ini semua topiknya 97 topik diurutkan. Kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi sampai ujungnya. Itu semuanya disusun dari mulai penelitian beliau dicari terhubung semua sampai ke Nabi. Al-Mukhtasar saya uraikan dengan singkat dan padat min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari semua tema yang saya bisa akses ke Nabi, wa sunanihi wa ayyamihi, terkait dengan tuntunan hidup beliau dan kegiatan hariannya. 97 topik ini teman-teman, perhatikan sistem cara menyusunnya. Ayatnya dulu, Quran. Jadi dibikin tema, misal tema kedua Kitabul Iman. Anda kan suka tanya, Ustadz, iman saya suka turun naik. Kalau lagi naik cepat, jangankan yang fardu, yang sunnah saya buruk. Tapi kalau lagi turun, jangankan yang sunnah, yang fardu pun kadang terlambat. Bagaimana caranya dinaikkan dan dijaga nggak turun-turun? Maka Imam Al-Bukhari menyantumkan, meriset ayat-ayat Quran terkait itu. Dari 97 topik dimasukkan pada topik yang kedua Kitabul Iman, dibikin subtopik, diturunkan, diriset, ditemukan 57 hadis. Lalu setiap subtopiknya dimunculkan ayatnya dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini masalah, ini ayatnya, ini hadisnya. Ada masalah ini ayatnya, ini hadisnya. Ini kampus. Ada mahasiswa belajar, ada dosen mengajar. Turunkan ayat-ayat apa yang membimbing cara mengajar yang efektif, cara belajar yang baik, yang kalau kita langsung dengar itu langsung bisa tahu arahnya kemana, langsung bisa paham. Turunkan ayatnya, turunkan hadisnya. Topik yang ketiga Kitabul Ilmi. Kalau Anda ingin dibimbing urusan ritual supaya sholatnya khusyuk, nyaman, enak, maka buka Kitab Sunan. Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau Anda ingin mencari cara turun sujud dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, ingin sujud, bagaimana caranya? Apakah telapak tangan dulu ataukah lutut dulu? Itu kalau Anda mau cari di Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, itu sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Sehari lagi buat sadar, emang nggak ada di situ. Adanya di mana? Kitab Sunan. Temukan di Abu Daud yang pakai telapak tangan, nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Yang pakai lutut, nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur. Pakai lutut boleh, pakai telapak tangan boleh, yang tidak boleh pakai kepala duluan. Sebuah. Nah, apa kaitan dengan tema kita sekarang dan ayat yang kita baca tadi, sehingga sampai kita pada tema yang kita bahas? Jangankan yang besar-besar seperti tadi, yang subtopik yang kita inginkan pun, ngaji apapun ada di Quran solusinya. Itulah dahsyatnya Quran. Tidak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab dalam Islam. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab di dalam Islam. Selalu ada ayatnya, selalu ada hadisnya, dan selalu ada qaul ulamanya. Saya ingin membangun generasi yang mencerahkan, berkemajuan, yang bisa menjaga menyelamatkan semesta. Maka turun ayat. Semesta disebut al-alamin. Kita puji Allah penguasa semesta. Alhamdulillahi rabbil. Tanya sama Allah, ya Allah, bagaimana kami mengikuti sunnahmu untuk menyelamatkan semesta yang telah engkau jaga. Karena banyak tangan-tangan perusak, banyak penipu, banyak manipulator, banyak orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Bagaimana menjaganya ya Allah? Diturunkan kemudian, dipilih seorang rasul dengan membawa pedoman itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikuti petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara mengikuti petunjuk Rasulullah ya Allah? Maka turun ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Keluarkan, saya telah tetapkan pada seorang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua jenis keteladanan. Saya punya waktu sekitar 15-20 menit lagi. Di titik ini adalah inti yang ingin kita bahas, dan tolong highlight ini.
Ini inti kajiannya. Saya tidak menginginkan Anda datang ke sini, hanya foto, merekam, selesai bikin status pulang. Mana hasilnya? Mesti ada perubahan yang kita bawa. Mesti ada perubahan yang kita bawa. Ayat ini bisa dibaca dengan dua cara. Riwayat Hafiz dari Asim, kita baca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kalau uswatun itu pakai fathah atau kasrah? Dhammah, ya. Uswah. Uswah. Dhammah. Ayat ini bisa dibaca juga dengan kasrah. Riwayatnya dari mana? Qalun dan Warsh, dari Nafi' Al-Madani. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun sana iswah. Dalam ilmu bahasa di fiqh lughah, kalau nanti Anda mengambil spesialisasi jurusan bahasa Arab, ternyata semua kata itu, bahkan harakatnya, khususnya dalam Al-Quran, itu ada maknanya. Ada artinya. Kalau Anda ingin menunjukkan sesuatu yang terbuka untuk diambil inspirasi dan hikmahnya, maka gunakan fathah di situ. Kenapa fi'il madhi itu masa lalu harakatnya fathah? Fi'il madhi, kata kerja masa lampau, fathah. Karena tujuannya masa lalu itu bukan sekedar untuk dikenang. Tapi masa lalu itu kata Al-Quran untuk dipelajari. Kalau pernah salah koreksi, kalau bagus teruskan belajar dari masa lalu. Itulah sebabnya kenapa fathah. Contoh, praktekkan di ayat. Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat 83. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Kenapa pakai fathah? Cara menerjemahkannya pakai kaidah tadi. Kata Allah, saya buka kisah Ayub di masa lalu untuk menjadi inspirasi bagi Anda yang merasa sakit sekarang. Pernah nggak sakit ya sesakit Ayub? Pernah nggak mengalami sakit seperti Ayub? Kalau tidak pernah, atau bahkan merasa mendekati itu, amalkanlah amalan seperti Ayub. Maka seperti saya menyembuhkan Ayub, dengan mudah saya menyembuhkan penyakitmu. Ditemukan di mana itu janjinya? Di ayat ke-84-nya, fastajabna lahu, sampai ujung ayatnya, wa dzikra lil abidin. Kalau ada orang yang sakit mengamalkan amalannya Ayub, aku akan mudah sembuhkan ia seperti aku sembuhkan Ayub. Kalau harakatnya itu kasrah, dari kata kasra zujaz, kasra contoh, pecah. Ya, pecah. Kalau pecah itu jadi kecil atau besar? Kalau pecah itu turunnya ke bawah atau ke atas? Rendah atau tinggi? Maka semua harokat kasrah menunjukkan sesuatu yang kecil, lembut, rendah. Kecil, lembut. Perempuan kenapa selalu menggunakan kasrah umumnya? Anta laki-laki, anti perempuan. Jazakallah khair laki-laki, jazakillah khair perempuan. Kenapa perempuan menggunakan harakat kasrah? Untuk menunjukkan perempuan itu punya karakter yang lembut dan halus. Lembut dan halus. Antum i'tikaf di sini malam-malam jam 3 keluar di pohon situ tuh ada suara. Ya. Anda nggak usah lari, tunjuk aja kasrah ya. Kasrah. Kalau harakatnya kemudian dhammah di atas rafa, ini menunjuk sesuatu yang banyak terkumpul. Makanya suaranya banyak terkumpul tinggi. Kalau tidak ada fathah, nggak ada kasrah, nggak ada dhammah, hilang, mati. Harakatnya apa? Sukun. Sukun itu artinya tenang. Dibacanya mati. Spiritnya apa? Walaupun kita menghadapi kematian, usahakan wafat dalam keadaan yang tenang. Harakatnya bulat. Itu makanya fitrah manusia kalau membuat ilustrasi pada yang meninggal itu di atasnya dikasih bulat-bulatan tuh. Ya, Susuke Watanabe dulu pernah bikin komik Dragon Ball 96 tuh. Saya nggak pernah nonton yang begituan, cuman saya seneng baca. Itu kalau dia Kamehameha, ya. Son Goku itu Kamehameha ke Piccolo tuh, ya. Kemudian mati itu lawannya, itu di atasnya dikasih bulatan sukun. Ya, mati dengan tenang gitu kan. Nah, kita punya ayatnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu. Memang kadang-kadang agak unik senyum.
Tapi di situ ada pelajaran yang dalam kepada kita, apa yang kita siapkan. Nah, yang mau saya katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi bisa uswatun, bisa iswatun. Kenapa iswah? Allah ingin memberikan pesan, Nabi itu jangankan yang tinggi-tingginya, jalannya saja jadi teladan. Senyumnya jadi teladan. Menyapanya jadi teladan. Jadi kalau Anda ingin menyelamatkan semesta, jangan tinggi-tinggi dulu. Coba kembalikan ke perilaku kita dulu. Bebaskan Palestina, ayo kita kemudian merdeka, merdeka. Betul, tapi kalau sama tetangga masih sulit senyum, susah. Sama teman masih cemberut, susah. Sama pasangan masih belum bisa bersikap yang kecil-kecil tapi itu sesungguhnya besar dan dalam, susah. Maka dilatih oleh Nabi SAW, basmatuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu yang nampak indah di wajah temanmu itu sudah sedekah. Ingat, senyummu yang nampak indah di wajah temanmu, bukan senyum yang membuat temanmu itu gelisah dan penasaran. Karena sering ada terjemah mengatakan senyum itu sedekah. Pulang dari pengajian senyum sepanjang jalan. Ada. Bingung orang. Kamu kenapa sehat? Sedekah. Yang kecil-kecil dulu. Di cara menyelamatkan alam itu sederhana. Rubah dulu diri kita dari yang kecil-kecil. Jaga kebersihan. Coba pulang dari sini, sampah diambil nggak tuh? Yang kecil-kecil dulu. Rapi nggak? Bersih nggak? Tertukar sendal nggak? Hah? Mana sendal saya tadi ya? Mana ya? Oh ini dia nih. Ah, lupa saya, astagfirullah. Dipakai dia, padahal dia datang ke sini nggak pakai sendal. Ya udah. Yang kecil-kecil dulu. Di cara menyelamatkan semesta mulai dari tubuh kita nih. Nih, apa fungsinya mata? Tuh, sudah salah kan? Mata itu untuk manusia fungsinya bukan melihat. Kalau melihat itu fungsi umum bagi semua makhluk. Ayam melihat, kambing melihat. Ayam begitu mau disembelih lari kan? Karena lihat. Elang lebih tajam penglihatannya. Anda naik pesawat Garuda, anak sendiri nggak kelihatan. Elang di atas langit, anak Anda bahkan anak ayam kelihatan. Tapi yang mau saya kasih tahu, nih, tolong viralkan ya. Mata elang itu tidak dihisap. Setajam-tajamnya tidak dihisap. Tapi mata Anda, mata saya, mata kita, itu dihisap. Jadi apa yang dilihat? Karena semua yang dilihat manusia itu adalah perangkat pengetahuannya. Apa yang kita lihat itu akan menyimpan data. Data menjadi informasi, informasi diolah menjadi knowledge. Pengetahuan yang diolah dari informasi yang didapatkan mata, itu yang akan dibimbing oleh pikiran kita, diberikan perintah oleh hati kita, lakukan ini karena mata lihat. Kalau nggak lihat, nggak akan ada reaksi dari kita. Ya, kenapa orang tertarik mengambil sandal yang bagus? Karena lihat. Kenapa terjadi perzinahan? Karena lihat. Sudah punya istri, yang dilihat istri orang. Istri punya status, yang dilihat status istri orang. Begitu sebaliknya. Ya, sudah punya suami, yang dilihat suami orang. Yang direkam dibikin status suami orang. Bu, saya ini suami orang, Bu. Jelas. Dan itu akan dihisap. Karena itu, nih, menyelamatkan semesta nggak usah jauh-jauh dulu, jaga pandangan. Turun Quran surah ke-24 surah Cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31-nya wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan, viralkan pada seluruh laki-laki dan perempuan yang masih merasa punya iman. Gunakan pandanganmu dengan bimbingan imanmu. Jadi kalau merasa punya iman, itu imannya akan membimbing matanya bagaimana cara memandang. Yang tak pantas menurut imannya akan dibimbing mata, palingkan cepat itu. Makanya pandangan mata dengan iman, dengan pandangan mata tanpa iman itu beda cara pandangnya. Kalau tanpa iman tuh begini, mau pakai pakaian, mau pakai minimalis pakaiannya, mau pakai terbuka pakaiannya, itu nggak ada bedanya. Yang penting dipandang terhormat, selesai. Itu pandangan nggak ada iman. Tapi iman punya standar. Oh, ini layak dipandang.
Begitu tak boleh dipandang, dia palingkan. Itu cepat sekali berpalingnya. Semakin kuat imannya, semakin cepat dia berpaling. Kadang-kadang dibantu lisan, begitu nggak layak dipandang, dia palingkan. Astagfirullah. Itu wasari'u ila maghfirah. Cepat dia istighfar. Buka YouTube, niatnya melihat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Tiba-tiba muncul iklan, iklannya nggak pantas. Maaf ya, kalau Anda buka YouTube, lihat channel saya, ada iklan nggak bagus, itu bukan salah channelnya. Karena algoritma YouTube itu membaca kebiasaan Anda. Itu berarti Anda suka klik yang aneh-aneh sebelumnya. Itu sering ada, Ustadz, mengapa channel Ustadz yang dakwahnya ini kok ada iklan begituan? Itu ente yang sebelumnya buka-buka channel yang nggak karuan. Ya, algoritmanya membaca itu, ditampilkanlah seperti itu. Nah, kalau imannya kuat, begitu muncul dia akan palingkan. Astagfirullah. Skip, pindah. Dan itu sepersekian detik, cepat sekali, nggak ada jedanya. Pak Rektor dengan Kepala Rek nih, Ketua PWM dengan PDM. Ketua PDM Ustadz Muhammad Ridwan lihat, begitu lihat ada iklan gak bagus nih, langsung dipalingkan. Astagfirullah. Itu cepat sekali dan gak ada jeda, gak ada istighfar, cepat tapi mata gak berpaling. Astagfirullah. Pak Rektor, ini bahaya ini, gak bagus ini, tapi dilihat. Astagfirullah. Nah, ini ngaji. Jadi menyelamatkan alam semesta itu gak usah tinggi-tinggi dulu, pribadi kita dulu. Dari mata turun ke, jangan langsung ke hati aja antum nih. Tahajud malam-malam, mata turun ke hati, mata turun ke lisan dulu. Ya. Baru dari lisan turun ke bawah, sampai ke hati, sampai ke tangan. Tuh, tangan dibimbing. Dibimbing oleh imannya. Dijaga dalam sholatnya. Tangan orang tahiyat, jari orang tahiyat gak mungkin maksiat. Cara menyelamatkan semesta gampang. Sekarang dunianya terkoneksi jadi kecil. Bikin status di Surabaya, itu sudah bisa ketahuan di New York. Cek, bikin status di Surabaya, orang California sudah bisa akses dalam saat yang sama. Maka tangan orang yang beriman yang sholat tidak akan pernah menuliskan yang maksiat. Menyelamatkan semesta. Gak ada orang bikin hoax, gak ada menipu, gak ada merendahkan orang lain, gak ada mencela orang lain, dan tidak ada pernah tangan dipakai untuk berbuat maksiat. Hati-hati Pak Rektor, teman-teman di PWM dan sebagainya. Inovasinya banyak, pengen bangun rumah sakit, bangun ini, bangun itu, setannya juga banyak. Ya, Pak Rektor, saya aja yang ambil tendernya, nggak usah dilelang, saya kasih bonus deh 1 miliar. Maka Pak Rektor katakan, maaf ya, jari saya jari tahiyat nggak akan pernah dipakai maksiat. Jari. Tapi justru setan itu nggak akan menyerah. Datang lagi, Pak Rektor 5 miliar deh fee-nya. Sebentar ya. Sebentar. Saya istikharah dulu. Enggak ada istikharah dalam maksiat. Nah, ini yang kita butuhkan sampai ujung kaki. Kalau benar-benar kita melakukan ini, maka muncul sifat rahmat. Ingat, balik ke ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, Allah pemilik rahmat semesta alam disebut Rahman namanya. Pemilik rahmat untuk orang beriman saja di akhirat, Rahim namanya. Maka kalau kita mengikuti ketentuan Allah yang punya rahmat semesta alam dengan sifat rahmannya, maka berubah sifat kita menjadi hamba yang maha rahman. Maka disebut ibadur rahman. Turunlah kemudian surah Al-Furqan menyebut status kita. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Ujung kepala sampai ujung kaki sudah baik, maka selamat semesta. Korupsi hilang, nepotisme hilang, suap menyuap hilang, sogok menyogok hilang. Karena setiap pribadi berusaha menyelamatkan dirinya menjadi baik. Sekarang ini kita butuh orang baik melebihi orang pintar. Orang pintar yang tidak baik, maka maaf, damage-nya itu semakin tinggi. Daya rusaknya itu lebih buruk ketimbang orang bodoh yang tidak baik. Di Surabaya ada sapi nggak? Ada sapi. Makannya apa? Rumput. Maaf ya,
Sapi yang tidak punya akal, makannya rumput. Manusia yang punya akal, pintar, tapi tidak baik, itu makannya bisa aspal. Paham? Harusnya proyek jalan itu aspalnya 15 cm, dia makan 10 cm. Pintar, tapi nggak baik. Mahasiswa yang pintar dan baik, itu bisa mengelola uang yang ibunya titipkan dari hasil kerja keras ibundanya. Ayahnya serabutan sana sini, cuman dapat 1.000, 2.000 setiap hari, tapi dia kumpulkan bahkan minjam untuk anaknya yang sedang kuliah. Maka anaknya mengolah itu dengan kepintaran dan kebaikannya, bagaimana dia ubah yang uang yang nilainya tidak seberapa ini menjadi satu kebahagiaan yang bisa menyukseskan dan membahagiakan serta melahirkan senyum orang tuanya. Tapi mahasiswa yang pintar tapi nggak baik, gimana caranya dia peras tenaga kedua orang tuanya hanya untuk memuaskan nafsunya saja. Mak, uang ujian mak berapa? 2 juta. Padahal ujiannya aja belum. Ya, keluar cuma 200.000. Dan itu hanya digunakan untuk memuaskan nafsunya saja, bahaya. Selamatkan semesta dengan merubah perilaku kita. Jangan yang tinggi-tinggi dulu. Sekarang kita kenakan syal ini kan, yang paling sederhana. Ada orang tua kita yang tinggi-tinggi. Kita patut bangga, alhamdulillah. Yang pertama kali berkontribusi langsung hadir dan berkoordinasi sampai ke Palestina. Lalu kemudian melakukan gerakan-gerakannya dari Mesir. Saat yang bersamaan dia membantu kemerdekaan Indonesia, dan saat yang bersamaan dia membantu perjuangan Palestina. Siapa dia? Itu orang tua kita, namanya Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir. Kita kenal dengan Pak Qahar Mudzakkir. Itu orang tua kita di Muhammadiyah yang sejak tahun 1931. Ayo baca lagi tuh di Suara Muhammadiyah, itu ada edisi awal-awal. Tahun 1930-an. Bahkan dari 1920-an itu beliau belajar ke Mekah. Memutuskan nggak pulang dulu, kemudian singgah di Kairo. Belajar di Al-Azhar, belajar di Darul Ulum, belajar di Mesir, lantas melihat dari sana perjuangan kita di sini, perjuangan di Palestina. Karena 1924 Turki Utsmani melemah, Palestina dikuasai, Inggris mulai masuk. Maka beliau itu dengan kecerdasannya menulis di situ. Di majalah Timur Tengah. Coba bacaan kita ditambah. Menulis, menggerakkan itu. Sampai mengumpulkan pemuda-pemuda, ada 6 orang yang viral sampai datang ke Palestina. Orang-orang Indonesia pertama, sebelum lahir bahkan Indonesia, yang pertama kali datang ke Palestina untuk berjuang, di awal-awal masa perjuangan, itu ternyata 6 orang dari kita. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Lombok, bahkan ada yang syahid di sana. Yang menggerakkan tuh orang tua kita, tokoh Muhammadiyah, namanya Abdul Qahar Mudzakkir. Dari sana, itu yang pertama kali ketemu dengan Syekh Mufti dari Yerusalem, namanya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Yang kelak nanti tanggal 9 September tahun 1944, Syekh Muhammad Al-Amin ini sedang diundang kemudian ke Jerman. Di radio Jerman, beliau mendukung, memproklamasikan, mendukung kemerdekaan Indonesia. Itu setahun sebelum kemerdekaannya. Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini, itu mufti pertama di dunia yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kapan dapat informasinya? Dari mana? Dari orang tua kita, Kiai Haji Profesor Qahar Al-Mudzakkir. Namanya Abdul Qahar Mudzakkir. Cuman kadang orang tua kita itu, atau kita pada kekinian itu, kadang-kadang kurang peka menyebut kata Abdul. Contoh, ada bandara di Jakarta namanya Halim Perdana Kusuma. Itu nama aslinya Abdul Halim Perdana Kusuma. Usia 25 tahun tuh syahid. Ditempel di foto, kalau landing itu kita keluar ngelihat tuh fotonya itu. Abdul Halim Perdana Kusuma. Itu Insinyur Juanda tuh siapa? Itu orang Muhammadiyah. Insinyur Juanda itu, Jalan Juanda itu tuh orang Muhammadiyah itu. Diabadikan namanya. Ya. Nah, Abdul Qahar Mudzakkir ini mulai dari sana, dari Mesir menggerakkan sampai kemudian dibangun jembatan sampai nanti Buya Muhammad Nasir bertemu dengan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, fotonya viral sekarang. Ada di sampingnya Syekh Muhammad Nasir, kemudian samping kanannya itu Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Dibangun jembatannya oleh siapa? Oleh Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir. Dan itu kawan dekatnya siapa? Kiai Haji Wahid Hashim. Yang sama-sama nanti untuk merumuskan Pancasila itu. Ya, waktu disusun kemudian Pancasila, yang sila pertamanya itu, ya 7 kata itu, dengan bagi umat Islam, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu teman-teman sekalian, kan ada protes dari timur ya, waktu itu.
saat sidang BPUPKI itu? Siapa yang bisa menangani itu? Yang kontak-kontakan itu Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakir dengan Kiai Haji Wahid Hashim. Cuman Kiai Haji Wahid Hashim masih di perjalanan, terlambat, belum datang. Maka yang merumuskan dan menambahkan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, kalimat yang Maha Esa itu adalah dari ide cemerlangnya Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakir. Sampai sekarang Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha, kalimat yang Maha Esa itu sebagai ganti dari 7 kata yang dimintakan, dimusyarahkan untuk dihilangkan itu. Orang tua kita sudah datang dari dulu. Jadi kita nggak perlu tinggi-tinggi seperti itu dengan keadaan yang terbatas sekarang. Yang bisa dilakukan apa? Rubah diri kita dulu. Jadi lebih baik. Bersatu, kompak. Ya, ini mohon maaf nih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Teman-teman coba yang di PWM ini. Ya, tunjukkan kebermuhammadiyahannya yang baik. Yang semangat. Yang bergairah. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Karena bermuhammadiyah itu sudah pasti berislam. Bermuhammadiyah itu sudah pasti berukhuwah. Dari dulu kita punya ukhuwah. Ya, maaf, tokoh Muhammadiyah di Jombang itu sama persis saudaraan dengan tokoh NU juga dari Tambak Beras juga. Di antara kemudian santrinya melahirkan rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ. Itu Profesor Makmun Murad, itu lulusan Tambak Beras. Dari Jombang. Dari dulu sudah ada persaudaraan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bersaudara juga dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Persaudaraan kita gak ada masalah. Amalan gak ada masalah. Ibadah gak ada masalah. Makanya perkuat basic pengetahuannya, ilmu perkuat. Jadi kita bisa mengambil pilihan yang baik. Ya, kalau misalnya saudara kita di NU, di NU kunut, alhamdulillah. Yang Muhammadiyah tidak kunut, alhamdulillah. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Tapi kita punya dalil. Kalau nggak kunut, ini dalilnya. Yang kunut, ini dalilnya. Kalau qadar Allah yang mengimami yang kunut, ikut di belakang mengaminkan. Allahumma hdina fiman hadait. Anda jadi makmum. Amin. Tahu ilmunya, telusuri. Kenapa? Menyelamatkan semesta. Jangan sampai terjadi yang imam kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Belakang bid'ah. Nggak bisa. Nggak boleh. Sebaliknya, yang imam yang Muhammadiyah tahu ilmu, sharing kajian. Dulu kami itu masih sharing kajian. Saya di Tripoli itu kalau ngaji, bahas kitab sama-sama, bedah masalah. Yang Muhammadiyah datang, yang NU datang, yang Persis datang, bahas semua. Setelah itu temukan titik temunya. Mungkin ada perbedaan dalam mengambil pilihan. Karena di Islam tuh begini, ada satu dalil, satu cara, nggak boleh beda. Kalau beda, itu sudah pasti bid'ah. Contoh, begitu bertakbir angkat tangan, di Abu Daud yang diucapkan cuma satu, Allahu Akbar. Sekalipun nama Allah itu banyak, sampai dengan 99 nama, tapi tetap Anda nggak boleh kreatif. Bosan saya Ustadz lah, dari kemarin, dari sejak saya balik sampai sekarang Allahu Akbar terus. Hari ini, Allahu Rahman. Bid'ah. Karena dalilnya satu, caranya satu. Tapi nanti ada yang Nabi turunkan beragam dalil, beragam cara. Kenapa? Karena ternyata semua hamba-hamba Allah itu dilihat dari beragam tempat, beragam karakter yang tidak mampu menunaikan itu dengan cara yang sama. Maka bacaannya dibuat berbeda, tapi isinya sama. Ada gerakan yang berbeda, tapi intinya adalah mengakomodir kemampuan hamba-hamba itu. Maka dalam hal ini berlaku pilihan. Contoh yang bacaan, gak usah tanggung. Al-Quran itu ketika diturunkan, bukan cuma satu bacaan, tapi sampai 7 bacaan. Kenapa sampai 7 bacaan? Karena di Arab sendiri, ada yang tidak bisa membaca dengan satu cara. Wadduha, ada suku Arab yang gak bisa anta, inti. Kaifa halu, kaifa halik. Madrasah, madrasih. Maka turun riwayatnya. Yang waras pakai imalah. Khalad dengan khalaf dari Hamzah pakai imalah. Ketika dibacakan Hafiz dari Asim, wadduha wal-laili idza saja, maka turun riwayat untuk mengakomodir yang wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
Saya baca itu Anda senyum. Saya bacakan yang riwayatnya pakai A di tempat yang E, itu cekikikan. Wadduha. Ketawa deh. Nah sampai sekarang di Arab itu masih ada yang pakai E itu. Ya, bahkan lajah kesehariannya pun E. Ya, wilayah Palestina itu kan pakai E itu, Syria. Maksudnya bicara kesehariannya, dialeknya. Ya ada yang nggak bisa sin, bisanya pakai sod. Ada yang nggak bisa sod, bisanya pakai zai. Makanya ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, ada 3 riwayat. Pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Pakai sod, ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai, ihdinas zirat. Kenapa? Karena lisannya beda-beda. Karena di tempat dia tinggal, pengaruh topografi lingkungan dia itu mempengaruhi cara dia bertutur. Anda bilang sepeda, orang Medan bilang sepeda. Apakah bendanya berbeda? Tidak. Ini sepeda, Pak. Oh ya sepeda. Bendanya sama. Ya sama. Karena itu difasilitasi. Nih bacaannya. Guru saya pernah cerita. Saat saya belajar talaqi Al-Quran, mengambil beberapa riwayat, guru saya cerita. Mukallah. Fulan. Ya bunai anakku. Ada 2 murid hafal Quran 30 juz. Cuma baru ngambil masing-masing 1 riwayat. Yang 1 hafaz, yang kedua qalun. Mereka bertikai. Yang satu mengatakan, ini yang benar pakai sin, yang qalun, ihdinas siratal mustaqim. Kata yang hafaz, enggak pakai sad, ihdinas siratal mustaqim. Bertengkar keduanya, sepakat. Udah, kita tahkim aja, tanya pada guru kita, syekh kita. Datang. Ma bikuma, kenapa kalian berdua? Guru ini begini, dia salah, harusnya pakai sin. Coba baca dulu. Ikra ya bunai, baca nak. Ihdinas siratal mustaqim, hasbuk, cukup. Ananda baca, ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Masya Allah, antum mukhtian. Kalian berdua salah, yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Gurunya ingin mengatakan, kalaupun baru bisa baca 1, walaupun hafal Quran, jangan gunakan ilmu itu untuk bertengkar dan merendahkan orang lain. Saling menghargai, karena boleh jadi dia mengambil pilihan yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya ada yang menghitung sampai 70. Cara bacanya ada 4. Bisa dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jahar. Ada yang silent. Kayak tadi silent tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau silent, jangan tempelkan di mic. Yang tadi udah bagus betul tuh imamnya tuh. Ya, jangan ditempelkan untuk memberitahu saya silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sama saja jahar, Joni. Paham ya? Yang ketiga langsung hamdalah, riwayat-riwayat awal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat baca rakaat pertama jahar, rakaat kedua tidak dibaca sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat pertama. Kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 cara. 70 hadis. 4-4-nya disebut dengan manhaj namanya. At-tariqul wadih. Referensi yang tersambung lurus ke Nabi semua ada. Tapi kan kita nggak mungkin ngimamin membaca 4-4-nya. Ustadz, ini Muhammadiyah Surabaya itu alirannya sunnah banget. Saya pengen baca ke-4-4-nya, nggak bisa. Gimana cara bacanya? Oh, keempatnya bisa disatukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Pilih satu. Pilih satu. Nah, saat dipilih satu itu, Imam Syafi'i pilih jahar. Imam Malik memilih langsung hamdalah. Imam Ahmad bin Hanbal pilih tengah-tengah dengan sir. Ya. Nanti ada yang memilih bacakan pertama jahar, selanjutnya tidak. Pilih salah satu. Ketika memilih disebut ma dhahaba ilaihi Ahmad, ma dhahaba ilaihi Syafi'i, ma dhahaba ilaihi apa yang cenderung nyaman dipilih. Ma dhahaba ilaihi disingkat madhab. Disingkat madhab. Jadi madhab itu bukan kelompok. Madhab itu pilihan yang diambil dari beragam macam pilihan yang memudahkan untuk diamalkan, jalurnya nyambung ke Nabi. Dan itu nggak ada kaitan dengan ormas-ormas kemudian yang diikuti. Muhammadiyah misalnya, Fatwa Tarji memberikan gambaran, silahkan pilih. Silahkan dari 4 ini pilih. Ada yang pilih menggunakan sir misalnya. Oh, saya ngambil mazhabnya Hambali, sir, nggak apa-apa.
Ada yang pilih misalnya pakai jahar, dijaharkan, nggak apa-apa. Yang penting tahu ilmunya, itulah menyelamatkan semesta. Yang salah tuh begini. Bismillahirrahmanirrahim. NU nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah. Ini pasti PDM Surabaya nih. Nah, itu tidak menyelamatkan semesta. Itu kurang pengetahuan. Kudet kurang update. Ya. Ini terjadi bahkan sampai ketika saya bertugas di Mekah. 2010 saya diundang menjadi petugas di Mekah menerima jemaah haji. Saya ingat betul itu, saya terima jemaah haji pertama. Persis di Masjidil Haram, sholat Isya, imamnya Syekh Sudes. Udah tahu nih. Ya. Allahu Akbar. Ya. Begitu dibaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen jamaah samping saya pertama kali dan masih ingat sampai sekarang. Iki imamnya Muhammadiyah ya gitu. Saya beruntungnya saya belum takbir sempurna. Jadi saya juga komen Muhammadiyah cabang Masjidil Haram nih. Jadi di titik ini kita menyelamatkan dunia tuh nggak usah tinggi-tinggi dulu. Menyelamatkan semesta nggak usah tinggi-tinggi dulu. Belajar dulu. Pelajari. Bangun ukhuwah. Bangun ukhuwah. Subuh saya memilih nggak kunut, boleh. Ini ada dalilnya. Jelas? Pilih kunut, silahkan, itu ada dalilnya. Suasana sekarang di Palestina sedang mencekam, butuh doa. Oh, saya yang tidak kunut pun saya praktekkan kunut nazilah. Subuhnya, maghribnya, isyaknya. Tadi malam saya di Al-Irsyad tuh, maghribnya kunut nazilah, isyaknya kunut nazilah. Ya, silahkan. Yang tidak pakai kunut itu, silahkan ekspresikan dengan doa. Mintakan kepada Allah dalam kebaikan. Semua punya peluang yang sama. Yang salah itu yang mengurangi pahala amal solehnya dengan sibuk saling mencela dan memecah belah. Jelas? Termasuk ini mau ada dekat-dekat hari-hari politik. Saya minta tetap tenang, damai. Jangan terpecah belah. Dan jangan bawa-bawa slogan kepada ibadah ritual. Ah tuh amin, saya kan? Nah. Ya. Mau slogan apapun tolong ya, jangan kaitkan dengan nilai-nilai ritual. Karena sudah ada yang mulai begini nih. Karena senangnya ikut yang lain, ini pilihan macam-macam, senang ikut yang lain. Begitu diimami, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Dan saya tidak ikut politik praktis ya, tolong nggak usah dipotong-potong. Izinkan saya menjadi sang pencerah saja, ya, supaya bisa mencerahkan, memberikan masukan-masukan yang baik. Tapi jangan juga jadikan pilihan-pilihan dari setiap kita semua untuk kemudian menjadikan ukhuwah itu menjadi terpecah. Siap insya Allah? Baik, inilah kemudian yang kita simpulkan, silahkan keluarkan kurikulumnya. Ya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, tolong bikin resolusi setelah pengajian ini. Apa visi ke depannya, Pak Rektor izin? Apa ciri khas yang menjadi alumni dari Universitas Muhammadiyah Surabaya? UMJ kemarin sudah mulai kerjasama. Jadi kami dampingi dari Quantum Akhyar Institute, dari program At-Taisir Learning Center kita, alhamdulillah ada program untuk membuat satu kurikulum Quran. Jadi melahirkan ahli Quran dengan semua turunan, ada kelas-kelasnya. Kita dampingkan di kampus, jadi sambil kuliah, sambil menghafal dan mempelajari ayat Quran sesuai jurusannya. Jadi ketika wisuda, itu hafal Quran 30 juz, dan sudah paham ayat Quran dan hadisnya terkait dengan jurusannya masing-masing. Itu yang sedang kita dampingkan saat ini. Kita siapkan skema-skemanya. Nah ini ke depan mau jadi apa? Antum yang wajah-wajah sekarang ini hadir, pilih passion dari yang 4 ini. Mana yang mau dipilih? Tunggangi itu sampai dengan meninggal. Bawa kebanggaan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siap kompak insya Allah? Ya, siap bangun ukhuwah insya Allah? Ya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan dengan itu semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadirin sekalian, tiba kita di penghujung bahasan kita. Saya izin karena suasana kita sedang kita berduka dengan keadaan di Palestina, kita akan berdoa, kita antarkan doa kita untuk saudara-saudari kita juga di Palestina. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna ya Allah jami'a amalina salihah. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa mengikuti ta'lim ini, maka mohon ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan ya Allah. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang mengalami kesulitan maka mohon mudahkan ya Allah. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin. Zid quwwatal mujahidin fiha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al amwatahum syuhada wa ahya'u mujahidin fi sabilika ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon berikan pertolongan sempurna pada saudara-saudari kami di Palestina. Berikan kekuatan yang sempurna pada para pejuang di Palestina. Ya Allah, sabarkan keluarga mereka ya Arhamar Rahimin. Jadikan yang wafat di antara mereka sebagai syuhada. Jadikan yang hidup sebagai pejuang di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Alhiqna ma'ahum alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arzuqna ni'matas salati fi Masjidil Aqsa ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon berikan kami kesempatan sebelum wafat untuk bisa membebaskan dan menunaikan salat di Masjidil Aqsa ya Rabbal Alamin. Dan percikan kebaikan-kebaikan kepada kami dari orang-orang yang berjuang, serta sertakan kami dalam kebaikan dari orang-orang yang dekat denganmu, dari golongan para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, orang siddiqin. Rabbana barik hadhil jami'a mubarakan tammah. Ya Allah, mohon berkahi kampus ini ya Rabbal Alamin. Jangan biarkan ada satu bagian titik di tempat ini terjadi perbuatan maksiat di dalamnya. Allahumma barik muassisihi wa mu'tamirihi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon berkahi para pendiri kampus ini, orang-orang yang berjuang yang telah meninggalkan kami. Berkahi mereka ya Allah, terangi alam kuburnya. Yang masih hidup mohon sehatkan mereka ya Allah. Berikan kelancaran, kekuatan dan keberkahan pada setiap orang yang bekerja dan mendedikasikan hidupnya demi kemakmuran di kampus ini. Allahumma barik Surabaya ya Rabbal Alamin. Wa barik Jawa Syarqiyah ya Arhamar Rahimin. Wahfad biladana Indonesia ammah waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon berkahi Surabaya ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkahi Jawa Timur ya Rabbal Alamin. Berkahi negeri kami Indonesia ya Arhamar Rahimin. Dan mohon jadikan Indonesia negeri yang Engkau ridai, yang berkah, yang makmur, yang sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.